Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ayu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar fikih masuk ke bab 4. Sholat bagi orang yang sakit. Untuk lebih jelasnya kita bisa menyaksikan video penjelasannya. Bagaimana cara sholat bagi orang yang sakit. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Meskipun sedang sakit sekalipun, sholat tetap wajib dikerjakan. Jika seorang yang sakit tidak dapat sholat dengan berdiri, maka dibolehkan sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, dibolehkan sholat dengan berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk tetap melaksanakan kewajiban sholat sesuai dengan kemampuannya. Sholat merupakan kewajiban yang harus tetap dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun, baik pada waktu sehat maupun dalam keadaan sakit. Sholat itu adalah tiang agama. Orang yang tekun menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya. Orang yang sedang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu selama akal dan ingatannya masih tetap normal. Cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Jika tidak mampu sambil berdiri, ia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, ia boleh sholat sambil berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Lalu bagaimana cara sholat dengan duduk dan berbaring bagi orang yang sedang sakit? Ikuti pembahasan berikut. Yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Bagi orang yang sakit dan tidak mampu berdiri boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sebagai berikut. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Artinya, kata Imran bin Husain, sakit bawasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat, maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tak mampu hendaklah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring. Dari hadis di atas dapat diperoleh simpulan bahwa cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit sesuai kemampuannya. Bagi orang yang sholat sambil duduk, niat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, dan membaca surah seperti sholat sambil berdiri. Untuk mengetahui lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Syarat sholat dengan duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat dan berniat salat fardu sambil duduk. Yang kedua, mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, dilanjutkan membaca doa iftitah, surah al-fatihah, dan salah satu surah dalam Al-Quran. Yang ketiga, rukuk dengan meletakkan tangan di lutut dengan menundukkan kepala. Yang keempat, iktidal dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala ditegakkan. Yang kelima, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Yang keenam, duduk tahiyat awal atau akhir dilakukan semampunya. Yang ketujuh, sholat diakhiri salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebani umatnya. Dalam kondisi normal, sholat dilakukan dalam posisi berdiri sesuai tata caranya. Namun, jika ada yang merasa berat berdiri karena sakit, sholat boleh dikerjakan sambil duduk. Jika sambil duduk pun masih berat, sholat boleh dikerjakan sambil berbaring dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dua kaki diarahkan ke arah kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang kedua bersedekap, kemudian membaca doa iftitah, al-fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. Rukuk dan sujud cukup dengan isyarat.
Yang ketiga, tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. Yang keempat, salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan atau rukhsah bagi segala hambanya. Nah, itulah tadi cara-cara orang yang melaksanakan sholat ketika waktu sakit. Baik, mudah-mudahan dari pembahasan melalui video tadi bisa kalian pahami. Bila masih kurang jelas bisa tanyakan sama Bu Ayu ataupun wali kelasnya. Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.